Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka Q&A bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, silahkan untuk langsung saja ya bertanya jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan share informasi pada pagi hari ini kepada saudara keluarga ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk mencari kesembuhan. Hari ini buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung saja bertanya ya tentang pengobatan islami dan alami. Silahkan buat teman-teman, kita hanya punya waktu sebentar ya teman-teman ya, karena ini juga banyak request dari teman-teman dan para orang tua khususnya ya. Oke dok, langsung saja dok. Nih dok, para emak-emak ini sekarang lagi pada kepuyengan nih dok dengan informasi salah satu obat yang saat ini dilarang. Pertama karena obat ini sering dipakai ya untuk kalau anak lagi demam, flu dan sebagainya. Kebanyakan orang tua menggunakan obat ini dok. Nah, bagaimana menurut dokter tentang informasi yang saat ini lagi rame? Terus ada nggak dok pengganti secara alamiah untuk mengatasi masalah pada anak demam yang biasa digunakan untuk obat tersebut dok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi demam itu adalah proses alamiah tubuh. Ketika tubuh ada masalah, maka alarmnya demam. Demam pada prinsipnya bagus sebenarnya. Tetapi ketika demam dalam kondisi yang tinggi, itu bisa menyebabkan timbulnya kejang. Jadi jangan sampai demam itu sampai tinggi. Kalau memang tinggi, maka akan berisiko timbulnya kejang tadi. Terus upayanya seperti apa? Memang dalam dunia kedokteran, pemberian obat demam seperti paracetamol ini menjadi suatu hal yang memang sering dilakukan. Saat ini lagi heboh. Yang heboh itu sebenarnya bukan paracetamolnya ya, tetapi pelarutnya, ethylene glycol. Itu yang jadi permasalahan. Ini dicurigai ya, ethylene glycolnya dicurigai aja menyebabkan timbulnya permasalahan pada ginjal si anak. Sebenarnya kita bisa lakukan cara-cara yang sederhana saja sebenarnya. Ketika demam, kalau menurut beberapa hadis gitu ya, demam itu dari api neraka jahanam, maka siramlah dengan air. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah itu mendinginkan ya di bagian dada sahabatnya yang lagi sakit demam gitu ya. Jadi sebenarnya konsep demam yang pertama kompres atau berikan air yang banyak, minum yang banyak, kompres, itu salah satu yang paling sederhana bisa kita lakukan. Ya, kompresnya biasalah dengan air biasa gitu ya, tidak dingin juga tidak panas ya. Orang bilang ya angkat-angkat kuku di bawahnya kuku gitu ya. Jadi itu tujuannya tadi untuk merendahkan demam, kemudian minumkan yang banyak. Minumkan yang banyak ya. Kalau sudah dok, sudah minum yang banyak, demam juga nggak turun, saran saya minumkan air madu. Madu itu kan mengandung glukosa. Pada orang demam itu metabolisme kan naik, kebutuhan glukosa juga meningkat. Minumkan air madu, gitu ya. Masih nggak bisa juga kalau orang zaman dulu nih pada anak-anak itu sering ditempelin bawang merah, gitu ya. Ternyata bawang merah juga ternyata cukup efektif tuh untuk membantu menurunkan demam. Jadi penggunaan bawang merah. Kalau bicara herbalnya apa? Ada tanaman obat yang ternyata mau menurunkan demam. Salah satunya adalah sambiloto. Nah, ini beberapa tips supaya teman-teman sahabat sehat ya bisa menjalankan ini gitu ya. Tapi sekali lagi yang bermasalah bukan paracetamolnya ya, tetapi yang bermasalah adalah pelarutnya. Ini yang dikhawatirkan saja. Tapi ini perlu penelitian lebih lanjut lagi, perlu penyelidikan lebih lanjut lagi. Kira-kira begitu. Baik dok, jadi tetap bisa agak tenangan lah ya dok ya. Ya paling kalau mau ya dibikin puyer aja lah, dibikin puyer itu ya bentuk tablet itu kan. Jadi bisa dilakukan dengan aspek itu. Kalau memang dibutuhkan ya sekali lagi ya, karena memang resiko kan kalau demam tinggi tidak segera diturunkan jadi cukup berisiko. Tapi coba lakukan cara-cara alami terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung apa-apa paracetamol saja. Coba dengan cara-cara tadi, kompres, minum yang banyak, berikan air madu, balurkan bawang merah, misalnya dikerok dengan bawang merah.
Itu cara-cara yang sederhana. Tapi kalau cara ini tidak bisa membaik, baru boleh gunakan paracetamol. Tapi saran saya pilih yang bentuk sediaan puyer atau tablet. Gitu kira-kira. Tapi sepertinya tablet juga ada pelarangan dok informasinya. Ya, wallahualam. Tapi artinya ini perlu investigasi lebih lanjut gitu ya. Karena kalau tidak dikasih paracetamol juga resiko menyebabkan timbulnya kejang. Misalnya begitu. Atau kalau misalnya mau aman mungkin dalam bentuk sup ya, di bawah dubur kalau memang perlu untuk kondisi tersebut. Tapi coba upayakan cara-cara tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau respon tubuhnya bagus itu bisa terselesaikan dengan baik.